والهوى Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ade Satya selaku Ketua DKM dan PNK, yang kami hormati Bapak Ari Sunari selaku Ketua RT 07 dalam dinas beserta jajarannya, yang kami hormati Purwatara Asatis dan tokoh masyarakat Darunnis yang serta hadirin hadirat Bapak dan Ibu dan seluruh warga Darunnis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di mushola Darul Insan dalam rangka memperingati halal bihalal pada hari ini. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya selaku pembawa acara menemani jalannya acara hari ini dengan semangat sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambung dan sambutan, yang keempat halal bihalal atau wasya, yang kelima penyampaian permohonan maaf, yang keenam doa dan penutup, yang ketujuh ramadan masalah bersama, yang kedelapan malam bersama. Marilah kita buka acara mulia ini dengan mengucapkan bersama. Hadirin hadirat dirahmati Allah, mari kita sucikan hati dan pikiran kita dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Al-Malikul Quddus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati Bapak Ketua RT kita, Bapak Ketua RT Pemerintahan dan segalanya, yaitu Bapak Ari Sinari. Yang saya hormati para tokoh yang ada di Pemerintahan dan segalanya, ada Ustaz Didi, Ustaz Hafad, dan yang lainnya kita biasa bersatu. Yang saya hormati para pengurus Lurah Pengaduan Musola Pemerintahan dan segalanya. Dan saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu, yaitu Ibu Eni, Ibu RT kita, Ketua Ibu Arisan, yaitu Ibu Sari, Ketua Rekata, yaitu Mas Habil, dan juga rekan-rekan yang saya hormati, dan pastinya saya hormati dan saya cintai kakak saya semua, yaitu bapak-bapak dari Pemerintahan Sukamana dan juga ibu-ibu dari Pemerintahan Sukamana. Alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul pagi hari ini di Musola Darul Insan ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesehatan, keimanan untuk bersama-sama berkumpul di Musola Darul Insan ini untuk melaksanakan acara yang besar, salah satu acara besar di Pemerintahan Sukamana, yaitu acara halal bihalal. Selawat serta salam marilah kita tinggikan selalu, kita aturkan selalu, kita berikan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pada ibu sekalian, perlu diketahui bahwa acara halal bihalal kita hari ini yang kita laksanakan penuh dengan sejarah panjang daripada negara kita Indonesia. Ini adalah tradisi murni
daripada negara kita Republik Indonesia yang banyak pada akhirnya diadopsi oleh negara-negara di luar sana. Jadi memang halal bihalal ini bukan budaya Arab, halal bihalal ini bukan budaya asing. Jadi halal bihalal ini adalah budaya asli Indonesia yang pastinya perlu kita lestarikan dan perlu kita teruskan karena banyak manfaat dan juga kebaikannya. Halal bihalal ini dulunya digagas oleh seorang kiai besar, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah, itu dari Jombang, Jawa Timur, di mana pada saat pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1948, kondisi politik Indonesia carut marut, semua tokoh politik termasuk tokoh agama di dalamnya saling berebut kekuasaan, saling berebut jabatan, sehingga banyak senggol kanan, senggol kiri. Di sini Kiai Haji Abdul Wahab mempunyai inisiasi untuk mengadakan rekonsiliasi politik namanya, sedikit peregangan, di mana beliau punya ide untuk mengumpulkan seluruh tokoh agama, seluruh tokoh-tokoh politik dalam satu wadah silaturahmi, dan pada akhirnya beliau menyebutnya dengan nama halal bihalal. Nah, inisiasi atau gagasan ini disampaikan kepada Presiden kita Bapak Soekarno pada waktu itu, Presiden pertama, dan disetujui oleh Bapak Presiden. Akhirnya terlaksanalah halal bihalal pertama di negara Republik Indonesia tahun 1948, terjadi sangat serentak, besar-besaran, dan alhamdulillah acara ini pada akhirnya menjadi budaya, menjadi warisan budaya yang memang diteruskan secara turun-temurun di negara kita Republik Indonesia dan diikuti oleh negara-negara tetangga, bahkan negara-negara Muslim di seluruh dunia. Jadi sekali lagi halal bihalal ini adalah identitas kita sebagai Muslim, dan alangkah baiknya memang ini warisan budaya yang baik ini kita terus lestarikan dan terus kita adakan. Untuk Bapak Ibu semua yang ada di PUD Ihsan Sukamana, saya selaku Ketua DKM memohon maaf pastinya dalam hal ini kepada Bapak Ibu semuanya, jemaah Mushola Darul Ihsan, apabila dalam hal keputusan kami dalam 1 tahun belakangan kemarin banyak berbuat salah dan berbuat hilaf, mungkin banyak program-program kami yang kurang maksimal untuk dijalankan. Sekali lagi kami mohon bukan pintu maaf yang besar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua jamaah Mushola Darul Ihsan. Dan saya juga atas nama pribadi, keluarga semuanya, anak-anak saya, istri saya, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya apabila ada tingkah perilaku perbuatan kami yang dirasa kurang berkenan atau dirasa banyak salah, kami sekeluarga mohon dipermohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari jadikan acara halal bihalal ini sebagai membangun solidaritas kita bersama, menjalin ukhuwah Islamiyah yang lebih baik antara tetangga, antar warga, sehingga perumahan Gereja Ihsan Sukamana ini terlihat lebih damai dan juga sejahtera warganya. Jadi sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sebagai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita semua para hadirin masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di mushola kita Darul Insani. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah
kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ardi. Yang saya hormati para sesepuh-sesepuh kita, ada Pak Didi, ada Pak Jumeri, Pak Barokah. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Pak Ustadz Arpan. Yang saya hormati ibu-ibu ketua majelis. Yang saya hormati para pengurus KRT-an dan KTKM-an. Tak lupa yang saya cintai anak-anak Rekata yang insya Allah hari ini sebagian hadir. Yang saya hormati juga para ibu-ibu, para remaja putri yang sudah membantu atas terlaksananya acara hari ini. Yang saya hormati semua warga Gria Ihsan Sukamana yang hari ini telah hadir menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan, di sela-sela silaturahmi ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudaranya yang jauh, tapi hari ini kita kumpul di tempat yang mulia ini di dalam acara yang rutinitas kita tiap tahun kita adakan, yaitu halal bihalal. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, kami selaku pengurus KRT-an, karena masih di waktu bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin apabila ada salah-salah kata, salah-salah tindak tanduk kami, kelakuan kami yang kurang berkenan di hati para warga semuanya. Sekali lagi, kami manusia biasa, tak luput dari lupa dan hilap. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami aturkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya semua warga di dalam setiap kegiatan yang kami adakan, baik acara kepengurusan DKM atau kepengurusan KRT-an, selalu kompak untuk menjalankan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya semua warga, atas sumbangsihnya semua warga. Semoga apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita kerjakan, selalu menjadikan pahala buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di era akhir-akhir ini banyak yang kita lihat dari sosial media. Kadang-kadang kita agak miris melihat musolanya sepi tapi di jalanan ramai.
Kadang-kadang kami selaku pengurus selalu bertanya ke samping kiri, samping kanan, gimana ya musola kita biar rame, gimana ya ngajak-ngajak orang-orang itu, anak itu biar betah di musola waktu dalam keadaan ada acara seperti ini. Tapi ternyata rumitnya dan kesulitan itu luar biasa. Undangan sudah diatur, boro-boro sudah dianjur, tapi tetap yang ada ya seperti ini keadaannya. Tapi insya Allah tidak menjadikan keputusasaan kami selaku pengurus dan tidak menjadikan kecil hati dari semua yang hadir, dan insya Allah semua yang kita kerjakan akan membuahkan hasil yang lebih baik. Monggo untuk warga semuanya selalu kita tingkatkan silaturahmi kita, guyub rukun kita, guyub rukun bertetangga, karena itu penting bagi kita semuanya. Tidak bosan-bosannya selalu saya ingatkan, kami ingatkan, jaga silaturahmi dan guyub rukun bertetangga. Karena apa? Sudah banyak contoh-contoh yang kadang-kadang kita hiraukan, tapi contoh-contoh itu di depan mata kita. Kadang miris, mohon maaf, tidak selalu aktif, warga tidak selalu aktif di dalam kegiatan, tapi giliran ada perlu tetap warga tetangga kita kanan kiri yang selalu membantu. Mohon itu untuk selalu kita perhatikan, kita pikirkan apa tindak tanduk kita, bermasyarakat kita, bertetangga kita sudah benar atau belum. Bahkan kadang-kadang kewajiban yang sudah di depan mata, yang sudah menjadi hak kita atau boleh dibilang kewajiban penting yang harus kita jalankan, kadang-kadang kita meremehkan. Kami selaku pengurus mohon maaf seluas-luasnya apabila kadang-kadang kami rewel, kadang-kadang kami menyinggung perasaan semua warga. Semua itu kami lakukan hanya semata-mata untuk pengabdian kami kepada warga semua. Kami tidak mendapatkan untung sepeser pun, tapi kami mencari keberkahan. Mohon untuk kerjasamanya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong kami ditegur. Dan kami mohon maaf apabila ada warga yang kurang berkenan, kurang baik, melenceng sana melenceng sini, kami selaku pengurus mohon maaf apabila kami menegur atau apabila kami menyinggung. Semata-mata itu demi kebaikan bersama. Sekali lagi kita koreksi bersama, kita jaga bersama,
silaturahmi kita, guyub rukun kita, karena ada apa-apa tetangga kita yang utama membantu. Betul ya? Maka dari itu kami berharap guyub rukun bertetangga selalu digalakkan. Emang kadang-kadang ego itu lebih berat, tapi setidaknya kita berusaha untuk berbuat baik. Tidak usah jauh-jauh dulu, kanan kiri kita berbuat baik, itu insya Allah akan berkembang untuk kedepannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam campur pedes. Jawab salam pedes. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang terindah dan tiada kata yang terpantas kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selain puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpah rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang setiap saat, setiap detik dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan junjungan kita sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, termasuk kita sekalian di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suasana yang syahdu ini dan suasana Idul Fitri ini, kami juga tidak mau tertinggal oleh Bapak RT, Bapak Ketua DKM, atas nama pribadi, atas nama keluarga. Kami mohon kerendahan hati dari Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memaafkan kata-kata saya, perbuatan saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan. Dan tentunya apabila Bapak Ibu juga ada hal yang kurang berkenan untuk hati saya, tentunya saya akan memaafkan dengan setulus-tulusnya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan atau melakukan halal bihalal. Itu tentunya untuk halal bihalal ini intinya adalah kita ingin memohon maaf dan memaafkan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang ada di lingkungan rumah kita. Mudah-mudahan dengan halal bihalal ini kita terbebas dari yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diantaranya adalah jangan diterima orang yang tidak saling memaafkan antar tetangganya, baik itu amal ibadahnya, saumnya dan sholatnya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari doa Jibril itu. Mudah-mudahan kita saling memaafkan apapun pedihnya hati kita untuk menerima perkataan orang lain, karena memaafkan adalah tugas kita dan memberi maaf juga adalah tugas kita. Dan apabila orang tidak mau memaafkan itu sudah menjadi urusannya dengan sang penciptanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Bapak mempertanyakan kepada kita, apabila ada kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, tetapi yang hadir lebih banyak yang tidak hadir daripada yang hadirnya. Karena memang sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu hufat bil makari, an-naru hufat bisyahwat. Jadi surga itu, kebaikan itu dihiasi dengan kemalasan dan dihiasi juga dengan kesibukan-kesibukan yang sebenarnya bisa kita tinggalkan.
tetapi neraka itu, keburukan itu dihiasi disyahwat dengan semangat, dengan segala gairah gitu kan. Karena itulah Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita, karena kebaikan itu dihiasi dengan kemalasan dan kesibukan kita yang dicari-cari karena. Dan tentunya surga atau neraka itu dihiasi dengan semangat yang bergerak-gerak karena akan menyesatkan kita, sebagaimana yang dikatakan waqala rama kita bihi dan dunia. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan, semua yang asing-asing itu yang dilarang. Karena itulah perangkap setan, umpannya yang bermacam-macam. Dan setiap yang menyenangkan itu biasanya dihiasi dengan hal-hal yang enak-enak, yang asing-asing. Yang asing-asing itu yang pasti enak, yang enak-enak itu yang pasti asing. Itulah hiasan dari dunia. Jadi segala sesuatu yang kita kadang-kadang bersemangat itu pasti menyesatkan biasanya. Karena surga itu adalah terjal bertobing-tobing, dan tentunya seperti kita ingin melihat mata air yang baik atau air terjun yang baik, itu memang kita harus menjalani tebing-tebing yang suram, dan baru kita bisa menikmati pemandangan yang indah. Tetapi kejahatan atau keburukan itu biasanya memang seperti jalan tol, semuanya dipermudah, semuanya terasa indah, tetapi itulah yang akan menyesatkan dan akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang kurang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita melaksanakan halal bihalal. Jadi arti dari halal itu tidak hanya bukan haram, tetapi halal bisa berarti mengurai hal-hal yang rumit, kemudian menghangatkan yang dingin, kemudian juga menyambungkan yang terputus, dan juga memperbaiki hal yang tidak baik. Dan mudah-mudahan dengan fasilitasi oleh Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RT kita, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dengan terselenggaranya acara halal bihalal ini, mudah-mudahan seperti asal dari halal itu yakni mengurai hal yang rumit, menghangatkan hal yang dingin, mengurai mencairkan hal yang beku. Mudah-mudahan kita sebagai warga provinsi Sumatera bisa menjalankan semua itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita untuk menjadi 3 golongan yang diharapkan oleh agama kita, yakni menjadi kun aliman. Yang pertama, jadilah kamu ingin menjadi seorang aliman, seorang pengajar, seorang yang pintar, seorang yang mampu, yang paham, sehingga bisa mengajarkan, mencerahkan kepada orang lain. Apabila tidak mampu menjadi aliman, maka tugas kita yang kedua adalah menjadi muta'aliman. Maka belajarlah. Kamu tidak mau mengajar, maka belajarlah tugas kita. Kadang-kadang belajar juga ini memang hal yang berat. Kita merasa, nggak tahu, misalkan Ustaz Siang, saya nggak tahu yang dia katakan. Tetapi ilmu itu semakin kita tahu, kemudian kita mendengarkan, itu semakin mantap gitu. Ada hal yang sudah tahu semakin mantap, ada hal yang tidak tahu, kita menjadi tahu dengan belajar itu. Kemudian yang ketiga adalah kun muhibban. Jadi simpatisan, jadi orang tidak mengajar, tidak belajar, tetapi minimal menjadi muhibban, yang mencintai atau simpatisan orang yang mengajar dan belajar. Jadi kita mendukung, tidak bisa belajar, tidak mengajar, minimal memberi air atau memberi bakwan atau apa, tetapi juga mendukung kepada orang yang mau belajar dan mau mengajar itu, memberi semangat bahwa itu adalah kebaikan. Jangan sampai menjadi golongan yang keempat, kun aliman tidak mau, mengajar tidak mau, belajar ogah mau, kemudian juga menjadi simpatisan yang bersimpati kepada orang yang mengajar dan belajar, dan menjadi orang yang keempat itu
yang tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak jadi simpatisan. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan yang empat ini. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang aliman, minimal untuk keluarga kita, atau golongan aliman kita belajar di musola kita yang sudah disediakan oleh Bapak Ketua DKM, memanggil Ustaz, memanggil kiai kepada kita untuk sama-sama belajar dan mencerahkan hati dan otak kita. Dan kemudian juga kewajiban kita memberi fasilitasi kepada orang yang mau memberikan sumbangannya. Jangan sekali-kali lagi menjadi orang yang keempat, tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak jadi simpatisan juga. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, jalan-jalan sama terima kasih. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku sekalian, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat ini kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan acara halal bihalal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua, selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan kita sekalian kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kejutan untuk mewakilkan penyampaian maaf dari bapak-bapak pada ibu-ibu dan anak-anakku sekalian. Tapi sebelum ke sana, saya selaku pribadi ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin apabila saya sekeluarga selama tinggal di Perum ini mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, yang pertama untuk anak-anakku, anak-anak kami, izinkanlah kami selaku ayah, selaku bapak, dan selaku orang tua memohon maaf kepada kalian kalau selama ini kami selaku ayah, kami selaku bapak belum bisa menjadi panutan yang baik untuk kalian, dan mungkin kami juga belum bisa memberikan apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan. Tapi yakinlah anak-anakku sekalian, bahwasanya apa yang selama ini kami lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada kalian, karena kalian adalah generasi penerus kami di masa yang akan datang. Dan untuk ibu-ibu, para istri, saya mewakili bapak-bapak Perum Gria Insan Sukamana juga ingin mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai saat ini kami selaku suami belum bisa menjadi imam yang baik untuk ibu-ibu sekalian, untuk para istri-istri. Kami sadar keterbatasan kami selaku suami, mungkin belum bisa memberikan apa yang para istri inginkan,
Tetapi percayalah, perjuangan kami di luar selama ini kami lakukan semata-mata untuk kebahagiaan kalian para istri. Dan kami berharap kalianlah para istri yang nanti akan menemani kami di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ibu-ibu, dimaafkan ya? Kalau nggak dimaafkan, tapi nangis bareng ibu. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami selaku suami, selaku bapak, selaku ayah, dan selaku tetangga-tetangga semua masih sering melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kami memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dina wajib wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya, yang kami hormati para bapak beserta dan tokoh Kiai Sungsuk Amanah, yang kami hormati bapak-bapak Kiai Sungsuk Amanah, yang kami hormati ibu-ibu Kiai Sungsuk Amanah dan anak-anak yang saya cintai. Perempuan di belakang, Pak. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara halal bihalal yang penuh berkah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan saudaranya, dan semoga pada sampai akhir kita dapat syafaat dan yaumul akhir nanti. Untuk saya sebagai perwakilan ibu-ibu Kiai Sungsuk Amanah, untuk kepada bapak-bapaknya, kami selaku istri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata kami, dalam keseharian kami mungkin ada omongan kasar, mungkin nggak sengaja membentak suami ataupun nggak sengaja menolak ajakan suami. Ya mungkin kan kita capek. Ya itu perwakilan dan perwakilan semuanya ya. Bukan saya pribadi. Karena saya mah kalau diajak mau aja. Jangan terganggu. Ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk bapak-bapak semuanya dan untuk anak-anak kami yang saya cintai. Selaku ibu, kita memarahi anak kita, ngomongin, nyuruh, itu bukan karena kita benci sama yang enggak, tapi kita sayang sama kalian semua. Kadang kita menegur, mungkin berlebih ya, karena sebagai perempuan kita udah capek lihat anaknya salah, kita pasti marah. Tapi sebenarnya kita itu sayang sama anak-anak kita. Kita pengen jadi anak-anak kita itu yang terbaik, khususnya buat keluarga.
Jadi saya mohon untuk anak-anak saya yang semuanya yang ada di sini, Ibu mohon maafkan Ibu yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya Ibu tuh sayang sama kalian. Kita cinta sama kalian. Kita ingin menjadikan semua orang yang berguna, khususnya bagi keluarga dan negara kita, dan apalagi untuk agama kita. Dan semoga dalam acara ini silaturahmi kita saling terjalin, guyup rukun, dan itulah yang saya harapkan dari ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu di sini saling support, saling dukung, tidak saling ngomongin belakang. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim radhiyallahu an kulli sahabatin rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna dinana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa imanana imanal mu'minin, wa islamana islamal muslimin, wa salatana salatal khasiin, wa qiyamana qiyamal khaifin, wa ruku'ana ruku'al mutawaddiin, wa sujudana sujudal mutadarriin, wa niyatana niyatal mukhlasin, wa amalana amalan salihin, wa dhunubana dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa sabr anbiya, wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma qawwi imanana wa qawwi islamana wa qawwi akhwatana al-islamiyah ya qawiyyu ya matin ikfina syarra zalimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma aftah lana abwab al-khair wa abwab al-rizqi wa abwab al-quwwati wa abwab as-sihhati وعوض السلامة وعوض الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول أمورنا يا الله. اللهم طول يا الله. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العيانة اشتقنا لك
وفي حماك اتملى فالنور سبانا نوركم سبانا يا طيبة